Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Dia memukul meja, dan beberapa praktisi seni bela diri segera mengelilinginya, mengunci Jingnan dengan niat membunuh yang meluap. Biasanya, Jingnan pasti akan marah di tempat. Kamar dagang uang adalah kamar dagang yang memiliki reputasi baik dan kekuatan besar, namun, dengan contoh Chang Xiong, dia tidak berani bertindak sendiri. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran pemula ini semuanya gila, mereka mungkin benar-benar mengorbankan diri mereka untuk bendera dan membunuh mereka untuk dilihat monyet. Di antara mereka berempat, Qiao Luo adalah yang tertua dan paling berpengalaman. Pada saat ini, tiga lainnya semua menatapnya, seolah-olah mereka sedang melihatnya sebagai pemimpin mereka. Selain itu, tokoh harta karun yang segudang adalah pemimpin serikat pedagang. Qiao Luo terbatuk beberapa kali dan berkata, data ini hanyalah informasi yang tidak lengkap yang dikumpulkan oleh kelompok tentara bayaran pemula, banyak biaya tidak termasuk, bagaimana penghasilan real bisa begitu tinggi. Selain itu, ini adalah urusan internal kamar dagang kami, hak apa yang dimiliki Kapten Yunxiao untuk ikut campur. Sebuah negara memiliki hukumnya, dan keluarga memiliki aturannya. Yunxiao mendengus, kamu melakukan bisnis di wilayah orang lain, jadi kamu harus menghormati aturan wilayah mereka, kan? Qiao Luo berpikir sejenak dan berkata, ya, itu benar, kami tidak melanggar aturan apapun di hutan, bukan? Yunxiao menamparkan meja dan berteriak, apakah kalian semua lupa aturan yang baru saja ditetapkan? Apakah Anda ingin saya memberi Anda pengingat? Dia berjalan di depan Qiao Luo, menamparkan materi yang baru saja dia berikan, dan berteriak, orang tua, bacakan baris pertama untukku. Qiao Luo tercengang, dan 4 orang dari serikat pedagang semuanya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Adapun anggota kelompok tentara bayaran, mereka semua diam-diam tertawa di dalam hati mereka, merasakan kegembiraan yang luar biasa, memikirkan berapa banyak yang diperoleh pedagang yang tidak bermoral ini, dia tidak sabar untuk bergegas dan meretas mereka sampai mati. Baris pertama pada materi itu ditulis, kelompok tentara bayaran pemula bertanggung jawab atas semua urusan di barat kota. Itu segalanya, apakah kamu mengerti, hal lama? Dengan wajah, Yunxiao mengutuk beberapa kali sebelum dia duduk kembali di kursinya dan mendengus, jika ada orang yang tidak ingin tinggal di hutan lagu ringan, kamu bisa mengemasi tasmu dan keluar, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Keempat pria dari serikat pedagang semuanya marah, mencoba menahan amarah mereka semua berbisnis, jadi mereka secara alami tidak bisa berselisih dengan ular lokal, namun, anggota serikat pedagang juga sangat kuat, dan orang-orang akan memberi mereka wajah kemanapun mereka pergi, adalah hal yang baik bahwa perilaku tidak sopan Yunxiao belum pernah terjadi sebelumnya. Shen Li juga sangat marah sehingga udara dingin keluar dari tubuhnya, tapi, dia masih membutuhkan kekuatan Yunxiao untuk menghadapi 4 sekte ekstrim, jadi dia tidak berbicara dengan wajah pucat. Lalu, menurutmu bagaimana serikat pedagang harus berubah, Kapten Yunxiao? Qiao Luo bertanya dengan suara yang dalam. Yunxiao terkekeh dan berkata, kalian menghasilkan begitu banyak keuntungan dalam setahun, saudara-saudara kita semua tidak nyaman, semua orang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan uang ini, tentu saja, tidak masuk akal bagi Anda untuk meludahkannya, bagaimana dengan ini, saya akan meminta teman baik. Saya, Nona Dingling, untuk membuka perusahaan perdagangan Tianyuan dan menjadikannya manajer keseluruhan perusahaan perdagangan, di masa depan, Anda berempat harus beroperasi secara legal di bawah bimbingan perusahaan dagang Tianyuan, apa yang dipikirkan semua orang? Apa? Qiao Luo membanting meja dengan marah, dan tubuhnya yang rapuh tiba-tiba menjadi kuat, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas dan dia berkata dengan marah, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang keputusan Kapten Yunxiao untuk mempromosikan perusahaan perdagangan Tianyuan, tetapi jika dia ingin kita 4 keluarga mendengarkannya, itu terlalu lelucon. Lumayan, meskipun Nona Dingling, cukup berbakat dan memiliki reputasi besar di serikat pedagang, kata Jingnan juga dengan marah, tapi dia masih terlalu muda untuk bertanggung jawab atas masalah hutan lagu ringan. Yunxiao tertawa, muda, tidak,
Tidak, Anda salah, bukan Ling Er yang menyelenggarakannya, tetapi dia diminta untuk mengirim orang lain. Kalian berempat tidak cukup tinggi, biarkan wakil presiden datang, dan Ling Er akan menjadi tuan rumah. Anda, apakah kamu akan memulai perang dengan serikat pedagang? Chang Xiong juga melangkah maju. Pada saat ini, jika keempat kamar dagang tidak bersatu, mereka mungkin benar-benar dimakan oleh orang di depan mereka ini. Hanya Shen Li yang ragu-ragu sejenak, meskipun sikapnya tidak terlalu keras, dia tetap berkata, itu tidak terlalu bagus. Serikat pedagang, bisakah kalian berempat mewakili seluruh serikat pedagang? Lumayan, orang yang bertanggung jawab atas cabang dapat membanggakan bahwa dia dapat mewakili seluruh serikat pedagang. Ling Er, kamu harus memberi tahu semua orang di serikat pedagang tentang hal ini selama 2 pertemuan dan melihat betapa kuatnya 4 sekte inti itu. Yun Xiao menggoda. Ding Ling Er masih linglung, dan Yun Xiao belum memberitahunya sebelumnya, tapi dia tidak menyangka kue sebesar itu jatuh di kepalanya. Dia sangat senang sehingga dia akan menangis, menahan air mata di hidungnya. Dia tersenyum dan berkata, aku akan, antek-antek dari beberapa cabang dapat mewakili seluruh serikat pedagang. Aku pasti akan memberitahu keempat presidenmu dan semua 100 lebih anggota serikat pedagang. Dia merasakan rasa manis dan kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah berlarian sendirian untuk mendukung perusahaan perdagangan Tianyuan yang terhuyung-huyung. Ada tatapan dingin dan ejekan di mana-mana. Kapan dia pernah menerima perawatan seperti itu? Hatinya meleleh di tubuhnya. Ini Bian. Chang Xiong tercengang, butir-butir keringat dingin mengalir di wajahnya. Dalam hal peringkat, Ding Ling Er lebih memenuhi syarat untuk mewakili serikat pedagang daripada mereka. Selain itu, pembicaraan liar semacam ini bisa dianggap kecil atau besar. Jika dia serius mengejarnya, dia tidak akan bisa menjaga kepalanya. Ahem, Qiao Luo terbatuk berat untuk menutupi rasa malu Chang Xiong dan berkata, meskipun kata-kata Chang Xiong sedikit dibesar-besarkan, tindakan Kapten Yun Xiao jelas berhubungan buruk dengan keempat kamar dagang kami. Saya percaya bahwa ini jelas bukan niat Komandan Resimen Hao Lian. Saya harap Kapten Yun Xiao tidak akan membuat keputusan sendiri. Apakah itu ide Komandan Hao Lian atau tidak? Teriak Yun Xiao, apakah saya tahu lebih baik, atau apakah Anda tahu lebih baik? Apakah saya pemimpin kelompok tentara bayaran pemula, atau Anda? Mengapa kamu tidak menjadi kapten? Ini Bian. Qiao Luo tidak bisa berkata-kata, mengapa pemuda ini seperti hooligan? Dia tidak bisa berbicara sama sekali. Yun Xiao bertepuk tangan, dan segera, anak buahnya mengeluarkan beberapa bahan dan meletakkannya di depan keempat pria itu. Ini adalah aturan manajemen kamar dagang. Di hutan lagu ringan, silakan masuk di sini untuk bekerja sama. Itu berisi informasi terperinci tentang perusahaan perdagangan Tianyuan, dan semua kegiatan dan operasi dari 4 perusahaan perdagangan harus disetujui oleh perusahaan perdagangan Tianyuan. Bagaimana mereka berempat bisa bersedia menandatangani aturan seperti itu? Mereka sangat marah sehingga mereka gemetar, duduk di sana dan saling melotot. Yun Xiao menoleh ke Shen Li, yang ada di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, Bibi Shen, kamu bisa memimpin, jika kita tidak melakukannya dengan baik hari ini. Hehe, kamu tuh apa maksudku? Ekspresi Shen Li berubah drastis. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Yun Xiao, yaitu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Sekte 4 Ekstrim. Perintah dari atas adalah menangkap Tang Jie dan menukarnya dengan kunci kapal. Yang paling membuatnya khawatir adalah jika dia tidak mendengarkan, anak ini akan dengan sengaja menimbulkan masalah. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak akan membantu, tetapi dia juga akan mempersulitnya. Itu akan sangat merepotkan. Setelah menimbang pro dan kontra, dia akhirnya menyerah. Dia menandatangani peraturan manajemen dengan wajah muram. Hutan lagu yang lembut hanyalah cabang kecil dari Paviliun Empyrean 1, dan kapal Nuh adalah prioritas utama. Shen Li, kamu. 3 orang lainnya terkejut dan marah. Wajah mereka penuh keterkejutan dan kengerian. Mereka tidak mengerti mengapa dia menandatangani formulir seperti itu. Hehe, Bibi Shen, kamu sangat patuh. Yang berikutnya, Pak Tua Qiao, giliranmu. Atas sinyal Yun Xiao, materi itu ditempatkan di depan Qiao Luo. Wajah Qiao Luo pucat, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak akan pernah menandatanganinya. Anda bisa menyerah, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku sekarang.
Orang tua Kiao memang pria yang berkarakter, kata Yun Xiao sambil tersenyum, namun, apakah selir berusia 19 tahun dan 2 putra bedong yang kamu sembunyikan di rumah Wang San tahu bahwa kamu memiliki karakter yang begitu kuat? Juga, Wang San yang malang mengira dia menemukan istri yang cantik dan memiliki 2 putra, ketika dia menjalankan misi, dia juga merasa nyaman, apakah dia tahu bahwa ayah anak itu memiliki karakter yang begitu kuat? Juga, dalam misi Wang San, dia mati dengan seorang ahli alam kerajaan bela diri untuk menyelamatkan saudaranya. Setelah itu, mengapa salah satu dari 4 kaisar bela diri di bawah lelaki tua Kiao hilang? Wajah Kiao Luo langsung menjadi pucat. Semua tentara bayaran terkejut pada saat yang sama, mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi, dan wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Wang San juga pemimpin kelompok tentara bayaran kecil, dan juga seorang kaisar bela diri, meskipun mereka tidak terkenal, mereka memiliki hubungan yang baik dengan banyak kelompok tentara bayaran. Dia tidak menyangka bahwa kegagalan misi itu sebenarnya dilakukan oleh tua ini. Selain itu, istri dan 2 putra yang telah disediakan Wang San juga adalah anak-anak orang tua ini. Semua orang terbakar amarah. Dalam profesi tentara bayaran mereka menjalani hidup mereka dengan kepala menggantung di udara setiap hari. Suatu hari, itu mungkin bukan milik mereka, oleh karena itu, dia sangat prihatin dengan keselamatan keluarganya dan masalah pemakaman, itu adalah tabu untuk mencuri istri seseorang dan mengambil keuntungan dari anak-anak mereka. Wajah Kiao Luo sangat gelap sehingga air bisa menetes keluar darinya, dia ingin menyangkalnya, tetapi di bawah mata jernih Yun Xiao, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pupil matanya melebar saat dia menatap Yun Xiao, wajahnya pucat, bagaimana mungkin seorang pemuda begitu berpengalaman dan kejam. Jiwa seperti apa yang ada di tubuh muda ini? Jangan berpikir bahwa kalian berempat kamar dagang adalah satu-satunya yang mengumpulkan informasi dari semua sisi setiap hari di hutan Qingge, kata Yun Xiao dingin, apakah Anda pikir kita semua bodoh? Izinkan saya memberitahu Anda, ini bukan hanya kelompok tentara bayaran pemula, bahkan kelompok busuk seperti badai dan kerangka tahu segalanya tentang Anda, apa yang Anda makan untuk makan malam tadi malam, berapa detik Anda bertahan, berapa kali Anda berteriak, gaya apa yang Anda miliki, semuanya ada dalam catatan. Ini adalah hutan lagu ringan, bukan markas besar serikat pedagangmu, kota Songyue. Kata-kata Yun Xiao menghantam telinga keempat pria itu seperti petir, kepala mereka berdengung, dan wajah mereka menegang. Shen Li bahkan tersipu dan tampak malu dan marah. Kiao Luo hampir pingsan, itu tentang dia, istri Wang San, dan 2, dia selalu berpikir bahwa rencananya sempurna, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah berada di bawah pengawasan. Dia mengangkat tangannya yang gemetar dan menandatangani dokumen itu. Hehe, Yun Xiao tertawa, Anda sangat patuh, Pak Tua, ini pasti kakak dari geng uang, bukan? Giliranmu. Wajah Jingnan juga pucat, dia duduk di sana, tidak bergerak sama sekali. Hidupmu adalah milikmu sendiri, kata Yun Xiao, manfaatnya milik geng, Anda lebih baik menimbang pro dan kontra dengan hati-hati, kudengar saudara Jingnan telah berkeliaran di sekitar pasir emas baru-baru ini. Aku akan menandatanganinya. Seluruh tubuh Jingnan gemetar kaget saat dia buru-buru menyela, dia mengambil pena dan dengan cepat menuliskan namanya, takut Yun Xiao akan mengatakan sesuatu. Namun, kata-kata, ladang pasir emas, masih jatuh ke telinga semua orang, dan semuanya mengungkapkan ekspresi curiga, tempat itu terkenal sebagai tanah yang sangat berbahaya, dan sangat sedikit seniman bela diri yang berani menginjakkan kaki di sana. Hanya Chang Xiong yang tersisa, dahinya berlumuran keringat dingin, dan hatinya bergetar, 3 lainnya sudah menandatanganinya, jika dia tidak menandatanganinya, dia mungkin akan mati, namun, dalam situasi saat ini, dia tidak bertanggung jawab atas sekte 4 ekstrim dari hutan lagu cahaya, jika dia menandatangani ini dan kembali, tuan muda itu mungkin akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Tapi yang membuatnya tercengang adalah setelah Jingnan menandatangani kontrak, Yun Xiao sepertinya tidak berniat membiarkannya menandatanganinya, sebaliknya, dia menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, hehe, semua orang sangat kooperatif, saya percaya bahwa barat kota, dan bahkan seluruh hutan lagu ringan, akan menjadi lebih baik dan lebih baik di bawah yurisdiksi kelompok tentara bayaran pemula, mari kita bertepuk tangan, semuanya.
Setelah dia selesai berbicara, dia mulai bertepuk tangan, kemudian, tatapannya menyapu alun-alun satu persatu, setiap orang yang ditatap olehnya mengangkat tangan mereka karena terkejut dan bertepuk tangan dengan putus asa. Segera, seluruh alun-alun dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Chang Xiong tertegun dan mulai bertepuk tangan juga, dia tidak mengerti mengapa dia tidak perlu menandatangani. Tiga lainnya juga merasa aneh, setelah bertepuk tangan, Shen Li mengingatkan, Kapten Yun Xiao, sepertinya kita telah melupakan satu kamar dagang, kan? Petik 2. Yun Xiao tertawa, tidak ada hal seperti itu, Sekte 4 Ekstrim penuh dengan pria tangguh dengan kekuatan pantang menyerah, selain itu, saya tidak suka memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Adikmu, dan Anda tidak suka memaksa orang. Hampir semua orang di alun-alun mengutuk di dalam hati mereka, jika memungkinkan, mereka benar-benar ingin bergegas dan menginjak wajahnya beberapa kali. Jadi, Ying Luo, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata sambil tersenyum, Sekte 4 Ekstrim untuk sementara akan mundur dari hutan lagu ringan dan semua bisnis mereka akan diambil alih oleh perusahaan perdagangan Tianyuan. Ketika situasi di kota stabil, Kamar Dagang Tianyuan akan mempertimbangkan dan menyetujui prosedur untuk masuk kembali oleh 4 Ekstrim Kamar Dagang. Wah! Ekspresi semua orang berubah drastis, Chang Xiong bahkan lebih terkejut, dia menyatukan tangannya dan bahkan membuat gerakan bertepuk tangan, mulutnya terbuka lebar. Jantung Shen Li berdetak kencang, apakah akan dimulai? Dia diam-diam mengagumi ketegasan Yun Xiao dalam membunuh dan menghukum, dia tidak ragu sama sekali dan melakukan apa yang dia katakan. Orang-orang lainnya merasa sulit untuk mengerti, ini sama dengan menciptakan situasi hidup dan mati untuk 4 sekte ekstrim. Kekuatan apa yang dia miliki untuk melawan sekte 4 ekstrim? Meskipun markas mereka tidak berada di hutan, mereka masih bisa mengirim beberapa ahli dan dengan mudah menghancurkan kelompok tentara bayaran pemula Anda. Anda dapat menggelapkan dan menekan kepentingan orang lain, dan Anda masih dapat memahami dan mentolerirnya, tapi sekarang, dia ingin mencabut pihak lain, bukankah ini benar-benar jatuh? Chang Xiong tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama, dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana dia menyinggung orang gila ini, apakah karena dia telah membantahnya beberapa kali. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Di bawah tatapan bercanda dan mengantisipasi semua orang, dia diam-diam santai. Jika dia menandatangani perjanjian dan melakukan hal memalukan yang akan merusak reputasi kamar dagang, dia mungkin akan ditampar sampai mati oleh tuan muda itu ketika dia kembali, tetapi sekarang pihak lain telah secara langsung memaksa kamar dagang ke dalam situasi putus asa. Dia tidak perlu memikul terlalu banyak tanggung jawab untuk masalah sebesar itu karena orang itu ada di sana, namun, dia masih harus melakukan beberapa pekerjaan untuk menjaga penampilan. Bocah, jangan terlalu jauh. Dia berteriak marah. Pak, tidak ada yang melihat tindakan Yun Xiao, hanya beberapa bayangan. Kemudian, Chang Xiong dipukul ke tanah dan mengeluarkan suara keras. Aku cukup baik untuk membiarkanmu mengungsi, dan kamu masih berkelahi denganku. Yun Xiao melangkah maju dan mengangkat Chang Xiong saat dia mendengus dingin, jika itu masalahnya, maka tidak perlu mundur. Dia berbalik dan melihat kerumunan, teman-teman, kamar dagang 4 tingkat ini benar-benar tercela, semuanya, ikutlah denganku untuk menghancurkan mereka. Kelompok tentara bayaran pemula menantikan penampilan Anda, pembagian berbagai manfaat akan tercermin dalam penampilanmu kali ini. Matanya tertuju pada Qiao Luo dan dua lainnya lagi, dia tersenyum dan berkata, dan 3 kepala penjaga toko kamar dagang, apakah Anda juga merasa malu bahwa orang yang tidak tahu malu seperti itu telah muncul di serikat pedagang? Mengapa kamu tidak ikut denganku? Aku akan memberimu kesempatan untuk membersihkan sektemu. Petik 2. Qiao Luo terkejut dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, Kapten Yun Xiao, kamu pasti bercanda, ini adalah urusan sekte 4 ekstrim itu sendiri, meskipun kita semua adalah bagian dari serikat pedagang, kita masing-masing mengurus urusan kita sendiri, kami tidak memiliki hak untuk merawat mereka. Wajah Jingnan juga putih, dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Kapten Yun Xiao, silakan lanjutkan, kami merasa tidak enak badan, jadi kami akan kembali untuk saat ini. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berteriak, kita semua tinggal di barat kota, mengapa kelompok tentara bayaran harus berjuang untuk hidup mereka sementara Anda kamar dagang bersembunyi?
Bukankah mereka biasanya membual tentang betapa hebatnya kamar dagang mereka? Dia berpura-pura mati sekarang. Kalian bertiga, silakan ikut denganku. Segera, beberapa seniman bela diri berjalan mendekat dan menjepit ketiga orang di kedua sisi. Dari kelihatannya, mereka harus membawanya bahkan jika mereka tidak mau. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun akan mengerti, Yun Xiao akan berurusan dengan 4 ekstrim kamar dagang, dan dia akan menyeret semua orang bersamanya. Bagaimana anak ini gila? Dia jelas rubah yang licik. Tidak heran Chang Xiong sengaja berkelahi dengan Chang Xiong sejak awal. Sayangnya, cangkang kura-kura Chang Xiong masih pecah dan dia tidak bisa melarikan diri. Selain itu, anak ini tahu bahwa Sekte 4 Ekstrim tidak bisa diremehkan, itulah sebabnya dia menyeret semua kelompok tentara bayaran ke dalam ini. Bahkan aliansi pedagang lainnya, tidak ada kekurangan pertikaian di serikat pedagang, selama mereka pergi, bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan diperhitungkan oleh Sekte 4 Ekstrim. Pada saat itu, tidak dapat dihindari bahwa badai lain akan muncul. Mulai dari pertemuan tentara bayaran hari ini, dia akan menekan 2 kelompok tentara bayaran utama lainnya dan menguasai bagian barat kota. Kemudian, dia akan melenyapkan para pembangkang, mendukung kelompok terpercaya, membagi keuntungan kamar dagang, secara paksa bergabung dengan perusahaan perdagangan Tianyuan, dan memotong kue besar. Sekarang, dia telah memperluas kapal perang dan menarik semua orang ke kapal untuk menghadapi 4 sekte ekstrim. Rangkaian tindakan ini telah diselesaikan satu persatu, tepat ketika semua orang mengira dia gila. Apakah ini kecerdasan dan metode yang harus dimiliki oleh seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun? Di bawah wajah yang sulit diatur dan tampaknya sombong itu, hati yang indah dan berani seperti apa yang ada di sana. Saudara Mu, apakah kamu ingin pergi dan bersenang-senang? Yun Xiao menatap langit. Itu adalah langit yang cerah, dan tidak ada seorang pun di sana. Tapi segera, suara Mu terdengar, saya tidak tertarik, sampah dari kelompok tentara bayaran kerangka belum tiba, saya akan bersenang-senang dengan mereka. Tunggu, Yun Xiao berkata dengan tergesa-gesa, Sekte 4 Ekstrim telah beroperasi di barat kota selama bertahun-tahun, Tuhan tahu berapa banyak rahasia yang mereka miliki. Saudara Mu, ikutlah denganku, aku jamin kamu akan menemukan sesuatu yang lebih menarik daripada tentara bayaran kerangka. Oh, sosok Mu perlahan muncul di udara, dan dia tertawa, kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Aku ingin melihat apakah 4 aliansi legendaris benar-benar sekuat itu. Yun Xiao diam-diam menghela nafas lega. Dengan Mu pergi bersamanya, dia akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar. Sebagai tuan muda dari Sekte 4 Ekstrim, tidak mungkin bagi Tang Jie untuk tidak memiliki 1 atau 2 ahli di sisinya. Mu ini tampak seperti seorang fanatik yang terobsesi dengan jalan bela diri, dan merupakan petarung terbaik. Ayo pergi. Dia mengambil Chang Xiong, yang wajahnya memar dan bengkak karena tamparan itu, dan menyeretnya pergi. Lebih dari 1000 orang menuju basis Sekte 4 Ekstrim di barat kota, namun, banyak dari mereka yang mengerutkan kening dan tidak punya pilihan. Shen Li sedikit gugup di tengah kerumunan, dia dengan santai menatap Hong Yi dan melihat kekhawatiran dan ketakutan di mata satu sama lain. Jelas, kemampuan Yun Xiao telah melebihi harapan mereka, dan mereka takut semuanya tidak akan berjalan mulus. Cabang-cabang dari 4 liga inti sangat dihormati dan dilindungi oleh pasukan lokal, dimanapun mereka berada di ranah seni bela diri surgawi. Meskipun mereka juga akan mengumpulkan informasi dan melakukan segala macam tindakan kecil, mereka umumnya tidak akan berpartisipasi dalam persaingan antar kekuatan lokal. Pekerjaan utama mereka masih berbisnis dan mendapatkan banyak uang. Banyak kekuatan lokal juga membutuhkan kamar dagang ini untuk menyediakan semua jenis sumber daya. Secara keseluruhan, mereka masih sangat populer. Dengan demikian, 4 liga inti mampu melakukannya dengan baik di kota yang penuh kekacauan seperti The Singing Forest, mempertahankan lingkungan bisnis yang damai. Namun, setelah keuntungan besar terungkap kali ini, tidak diketahui apakah mereka masih bisa tetap menyendiri dan tidak terpengaruh di masa depan. Di antara beberapa orang dari serikat pedagang, wajah Qiao Luo dan Jingnan pucat seperti hati babi mati, lebih jelek dari hati babi. Ini membuat semua anggota kelompok tentara bayaran merasa bahagia. Orang-orang dari serikat pedagang ini biasanya tinggi dan perkasa, seolah-olah mereka memiliki status yang lebih tinggi. Sekarang,
dia ditekan oleh Yun Xiao dan tidak berani mengeluarkan suara, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Adapun Chang Xiong, dia tersingkir oleh tamparan Yun Xiao dan diseret ke tanah. Faktanya, dengan kultivasinya, dia sudah bangun, tetapi ketika dia memikirkan tuan muda kamar dagang, dia sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya dan terus berpura-pura mati. Satu-satunya yang tenang adalah Shen Li, matanya tenang saat dia mengikuti kerumunan. Yun Xiao tidak berjalan cepat, kuncinya adalah membangun momentum, adapun kamar dagang 4 tingkat, dia tidak khawatir mereka akan melarikan diri, dia telah mengirim lusinan ahli untuk menutupi 1000 meter di sekitarnya, mereka akan melaporkan gerakan sekecil apapun, segala sesuatu yang terjadi hari ini tampak sembrono, tetapi itu semua dalam perhitungannya. Segera, mereka tiba di depan cabang kamar dagang 4 tingkat, ribuan orang mengepung daerah itu dalam radius 100 meter, bahkan Lala tidak bisa melarikan diri. Yun Xiao menyerahkan selembar keras kepada Qiao Luo, mendorongnya keluar, dan berkata, "Orang tua Qiao, kamar dagang 4 tingkat adalah anggota serikat pedagang, sekarang saya membantu Anda membersihkan sekte Anda, sehingga Anda dapat membaca pidato pembukaan." Qiao Luo merasa pusing, "Bersihkan adikmu. Kaulah yang ingin menghancurkan sekte 4 ekstrim, mengapa Anda membantu kami sekarang?" Wajahnya bahkan lebih jelek dari terong buram, ketika dia melihat isi kertas, wajahnya berubah dari terong menjadi mie putih, dia terbatuk keras dan berkata, "Batuk, batuk, Kapten Yun Xiao, tubuh saya, tulang saya tidak bisa menahannya, batuk, suaraku terlalu lembut, batuk, biarkan Jingnan membacanya, dia lebih muda dariku, dan suaranya keras dan jelas, batuk, batuk, batuk." Ekspresi Jingnan berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, "Orang tua Qiao, berhentilah bertingkah bodoh. Bagaimana dia bisa memiliki dua ketika tubuhnya lemah? Kamu bahkan bisa menyembunyikan istri kedua." Suaranya seperti lonceng yang besar, dan tiba-tiba, semua orang mendengarnya, mereka mengungkapkan senyum ambigu dan suara cabul muncul dari sekeliling. Qiao Luo tersipu, "Itu Ying Luo, saat itu dia masih muda," katanya. Yun Xiao mengeluarkan pil scarlet dari cincinnya dan menyerahkannya, "Tubuhmu tidak bisa berhasil, kan? Setelah makan pil tombak emas 9 revolusi ini, tubuh Anda akan seperti harimau yang ganas dan Anda tidak akan jatuh selama 3 hari, cepat dan makanlah, kamu berpenghasilan besar kali ini." Qiao Luo sangat ketakutan sehingga dia melangkah mundur dan berkata, "Gemetar, aku bisa, tubuhku masih baik-baik saja." Dia menyeka keringat dingin dari dahinya, jika dia benar-benar memakan benda itu, tubuhnya akan benar-benar mati. Dia mengambil kertas itu, tangannya gemetar, dan mulai membaca. Yun Xiao mendengus dan berkata, "Bacalah dengan keras jika kamu dalam kondisi yang baik. Jika suaramu terlalu lembut, aku akan memberimu makanan." Qiao Luo sangat ketakutan sehingga suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih kuat daripada suara seorang pemuda. "Kepada semua saudara dan saudari hutan lagu cahaya, ungkap kejahatan keji yang telah dilakukan Sekte 4 Ekstrim, sebagai anggota Serikat Pedagang dan penanggung jawab cabang bangunan 10.000 harta karun, saya, Qiao Luo, bersumpah di depan surga bahwa segala sesuatu saya, Qiao Luo menggigil saat dia menyeka keringat dinginnya dan terus membaca, sebagai anggota Serikat Pedagang, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengumumkan kejahatan dari 4 sekte ekstrim kepada dunia. Selama periode ketika Sekte 4 Ekstrim beroperasi di hutan lagu ringan, mereka telah menangkap sejumlah besar orang untuk dinikmati oleh tuan muda mereka, Tang Jie, tidak peduli laki-laki atau perempuan, tua atau muda, gemuk atau jelek, terlepas dari ras. Dia melebarkan matanya, menyeka keringatnya, dan terus membaca, dan juga membeli sejumlah besar sabun, lilin, cambuk, perangkat perluasan krisan dan barang-barang cabul lainnya, dan mengangkutnya kembali ke markas besar di kota Yang. Saya pernah mendengar bahwa Tang Jie menyukai gado-gado banyak hal, terlepas dari jenis kelamin, tipe, atau tipe. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari cabang Sekte 4 Ekstrim, itu langsung menembus langit dan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menangkapnya. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi buta sesaat, dia melihat tubuh Qiao Luo meledak di bawah cahaya, dan lelaki tua malang itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya dihancurkan.
Segera setelah itu, beberapa aura kuat bergegas keluar dari Sekte Empat Ekstrim dan menyebar, mengejutkan setiap seniman bela diri. Siapa itu? Yun Xiao meraung marah, siapa itu? Siapa yang begitu kejam untuk membunuh tuan tua tokoh harta karun yang tak terhitung jumlahnya Qiao Luo? Tuan tua Qiao penuh dengan kebenaran dan setia seperti Maple dan embun beku, dia tidak menyangka akan menghadapi serangan kejam seperti itu. Menara 10.000 harta karun dan Sekte Empat Ekstrim Anda tidak dapat didamaikan. Semua orang pingsan, meminta Qiao Luo untuk naik dan membaca teks semacam ini jelas memintanya untuk mati, tetapi sekarang dia menyebutnya pencuri. Selain itu, mengapa dia mengumumkan bahwa menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan Sekte Empat Ekstrim tidak dapat didamaikan? Bukan urusan Anda jika mereka tidak dapat didamaikan. Jingnan tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, dia melirik mata Yun Xiao, yang tertuju padanya, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berteriak, Sekte uangku juga tidak akan dapat didamaikan dengan Sekte Empat Ekstremmu. Tuan Tua Qiao, karakter mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi telah ada sejak zaman kuno, tetapi Anda telah meninggal dengan kematian yang tragis. Tak perlu dikatakan, Shen Li berteriak dengan marah, junior dari Sekte Empat Ekstrim. Jika Anda berani melakukannya, Anda harus berani menanggungnya. Orang tua Qiao telah menjadi pahlawan ksatria dan tak tertandingi sepanjang hidupnya, tetapi dia benar-benar berakhir seperti ini. Sebagai anggota Serikat Pedagang, Paviliun Empyrean malu dengan apa yang telah Anda lakukan. Kita harus membalaskan dendam orang tua Qiao. Kami akan membalas dendam untuk Tuan Tua Qiao. Kami akan membalas dendam untuk Tuan Tua Qiao. Itu tidak dapat didamaikan dengan Sekte Empat Ekstrim. Itu tidak dapat didamaikan dengan Sekte Empat Ekstrim. Tiba-tiba, lebih dari 1.000 orang berteriak serempak, momentum mereka naik dari langit, dan suara mereka mengguncang seluruh sisi barat kota. Segera, beberapa spanduk dibuka di antara kerumunan dan diangkat tinggi-tinggi. Kesetiaan Tuan Tua Qiao telah dirugikan. Sekte Empat Ekstrim, pada dasarnya brutal dan membuat marah manusia dan Tuhan. Darah ganti darah, bersihkan sampah Serikat Pedagang. Petik 2. Hati semua orang menjadi dingin saat melihat ini, spanduk-spanduk ini jelas telah disiapkan sebelumnya, ternyata Yun Xiao sudah merencanakan semua ini sebelum berkumpulnya tentara bayaran, dan dia juga berencana untuk membunuh Qiao Luo. Meskipun tindakan Qiao Luo memalukan, dia masih kepala cabang kekuatan yang kuat, dia mewakili wajah tokoh harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki status terhormat, dia bisa membunuh orang seperti itu jika dia mau, tetapi Tao Wu ini. Ketakutan besar melonjak di hati Jingnan dan Shen Li, mereka merasa bahwa ketakutan pemuda ini benar-benar di luar imajinasi mereka, banyak kelompok tentara bayaran yang pada awalnya masih tidak yakin menyeka keringat dingin mereka dan tidak lagi berani melawan. Yun Xiao lah yang ingin berurusan dengan Sekte Empat Ekstrim, tetapi sekarang telah menjadi hutang darah bagi orang yang bertanggung jawab atas banyak tokoh harta karun, dari tidak masuk akal menjadi tentara benar untuk menghukum para pelaku kejahatan. Di dalam Sekte Empat Ekstrim, seorang pria berjubah perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya sangat gelap. Tuan muda, pria itu benar-benar orang yang bertanggung jawab atas banyak gudang harta karun, kami dalam masalah besar sekarang. Chang Xiong pergi untuk berpartisipasi dalam pengumpulan tentara bayaran dan belum kembali, kata seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan suara yang dalam, mungkinkah sesuatu terjadi? Dan mengapa orang-orang ini berkumpul di luar? Mata pria berjubah perak itu seperti genangan air yang dalam, dan dia memiliki aura makhluk superior, dia adalah tuan muda dari Sekte Empat Ekstrim, Tang Jie, dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dia berkata, apakah kamu masih perlu mengatakannya? Jelas, mereka menargetkan Sekte Empat Ekstrim kita, Chang Xiong idiot itu pasti telah menyebabkan masalah besar, menyebabkan mereka datang dan membunuh kita. Orang tua itu mengerutkan kening, saya tidak berpikir Chang Xiong adalah tipe orang yang tidak tahu batasnya, selain itu, orang-orang di luar berani menargetkan Sekte Empat Ekstrim kita, saya khawatir mereka tidak sederhana. Apa yang tidak bisa sederhana di depan 4 Sekte Ekstrim kita? Tang Jie mencibir, mereka hanya sekelompok sampah, penatua Yu, keluar dan bunuh mereka semua. Orang tua itu terkejut dan berkata dengan ngeri, membunuh mereka semua. Setidaknya ada 1.000 orang di luar.
Tang Jie juga sepertinya menyadari ada yang tidak beres, dia mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Tapi segera, wajahnya menjadi dingin dan dia mendengus, ini hanya sedikit lebih dari 1000 orang, bukan masalah besar untuk membunuh mereka. Wajah Penatua Yu dipenuhi dengan kekhawatiran, aku khawatir identitasmu akan terungkap jika kita benar-benar menyerang, pada saat itu, kita tidak hanya akan berada dalam bahaya, tetapi juga akan mempengaruhi kita untuk melakukan hal itu. Ekspresi Tang Jie berubah dan dia bersembunyi di aula, dia merenung dan berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku mulai curiga bahwa mereka datang untukku. Apa? Itu tidak mungkin. Perjalanan Tuan Muda kali ini sangat rahasia, bagaimana mungkin ada yang mengetahuinya? Penatua Yu tidak bisa mempercayainya. Wajah Tang Jie menjadi semakin serius, tidak ada yang namanya rahasia mutlak di dunia ini. Bahkan jika sampah Chang Xiong itu telah melakukan sesuatu yang salah, tidak mungkin baginya untuk menarik kemarahan seperti itu. Selain itu, Anda juga mendengar pengumuman sampah itu dari menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya barusan, hampir semuanya melawan saya, dia mungkin mencoba memaksa saya untuk bergerak. Mengapa Anda memaksa Tuan Muda untuk bertindak? Penatua Yu terkejut. Jawab Tang Jie dengan dingin, pertama, ini untuk menguji apakah aku benar-benar di sini, jika itu orang lain bukan saya, mereka hanya akan bernalar dengan saya setelah mendengar kata-kata itu, mereka tidak akan membunuh saya, yang kedua secara alami adalah membiarkan saya membunuh sampah itu, dan dari sana, membalas dendam pada menara harta karun. Sungguh dua burung yang bagus dengan satu batu, orang yang datang benar-benar tidak sederhana. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens, yang menembus sekte 4 ekstrim, dia berkata, siapa kamu yang menargetkanku seperti ini? Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Penatua Yu dengan cemas, jika pihak lain menargetkan Anda, maka itu tidak baik. Sesuatu yang buruk terjadi. Mereka hanya sekelompok semut, jadi bagaimana jika saya membunuh mereka semua? Selain itu, menurutku ada yang salah dengan hutan lagu ringan ini, kata Tang Jie dengan kejam, jika bukan karena fakta bahwa itu terlalu penting, saya tidak akan tahu apa itu, bagaimana mungkin bangsawan muda ini membuang waktu kultivasinya di tempat hantu seperti ini. Tinggal di cabang sekte 4 ekstrim ini akan terlalu mencolok, dan itu tidak akan bermanfaat bagi kita, lebih baik membunuh jalan keluar dan mencari tempat untuk bersembunyi, diam-diam tunggu benda itu muncul. Baiklah. Mata Penatua Yu menyipit, orang-orang di luar tidak perlu terlalu banyak berdebat, bunuh saja jalan keluarmu. Tidak akan ada kehormatan bela diri di barat kota, kata Tang Jie, dengan kekuatan kita dapat dengan mudah menyerang ke selatan kota dan menemukan Shen Feng dari kelompok tentara bayaran kerangka, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan 4 sekte ekstrim kami. Petik 2. Keduanya berubah menjadi dua berkas cahaya dan menembus langit-langit. Dua sinar cahaya, satu hijau dan satu merah, berdiri di udara dan hendak menuju ke selatan kota. Sudah keluar, pembunuhnya sudah keluar. Shen Li adalah orang pertama yang berteriak, matanya bersinar, pria di lampu merah itu persis sama dengan gambar Tang Jie dari markas besar Paviliun Empyrean One, dia segera mengangguk pada Yun Xiao. Yun Xiao segera mengerti dan berteriak, jangan biarkan pembunuhnya lolos. Balas dendam untuk Tuan Tua Kiao. Semua ahli alam kerajaan bela diri, hentikan mereka. Dengan teriakan, lusinan berkas cahaya tiba-tiba membubung ke langit dan mengelilingi kedua orang itu. Mengapa ada begitu banyak ahli? Penatua Yu dan Tang Jie sama-sama terkejut, sekilas, mereka melihat bahwa mereka semua adalah kaisar bela diri. Mungkinkah kelompok tentara bayaran telah dimobilisasi sepenuhnya? Aura Penatua Yu tenggelam dan kemudian meledak ke segala arah, dia berteriak, kalian semua, tersesat. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang kekuatan menyebar seperti permukaan datar, dan kemanapun ia lewat jatuh ke dalam keadaan aneh. Aku satu-satunya di dunia ini. Domain. Ekspresi Bin Jie berubah drastis, ini hanya cabang kecil dari sekte 4 ekstrim, bagaimana mungkin ada Supreme bela diri di sini? Tanyanya kaget. Ketika dia memikirkan perilaku liar Yun Xiao kali ini, dia sepertinya telah menangkap beberapa informasi. Penatua Yu berdiri dengan bangga di udara dan berkata dengan dingin, kalian semua, cepat mundur, dan aku tidak akan mengejar masalah ini.
Yun Xiao perlahan naik ke udara juga dan berkata sambil terkekeh, sungguh kebetulan, dia kebetulan adalah seorang yang mulia bela diri bintang 2, saudara Mu, apakah benar bagimu untuk mengikutiku? Penatua Yu mengerutkan kening, di bawah wilayahnya, Kaisar bela diri berjuang untuk menahan tekanan, bagaimana mungkin Raja bela diri mungil ini masih bisa berbicara dan tertawa dengan bebas. Tawa Mu datang dari langit, dan dia berkata, aku benar, dan kekuatannya tampaknya lebih kuat dari Leng Xiao. Hehe, ini akan menyenangkan. Sosok Mu berangsur-angsur muncul, dan domain yang sama menyebar, bentrok dengan tetua Yu, suara gemuruh menyebar di langit seperti guntur. Pada saat ini, para ahli kerajaan bela diri menghela nafas lega, wajah mereka berlumuran keringat dingin. Wu Zun, dari kelompok tentara bayaran mana kamu berasal? Wajah Penatua Yu berubah secara dramatis, beraninya mereka secara terbuka tidak mematuhi aturan 3 kelompok tentara bayaran dan mengirim kehormatan bela diri ke barat kota. Apakah kamu tidak takut menyebabkan kekacauan di hutan? Mu menghela nafas, mengapa kalian semua begitu bertele-tele? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda semua berkultivasi ke 8 orang yang sunyi, aturan macam apa ini? Tinju adalah aturannya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda prinsip sederhana seperti itu? Mengapa 3 kelompok tentara bayaran begitu kuat? Bukankah karena tinjunya besar? Niat pertempuran di tubuhnya berangsur-angsur menyebar, dan riak di matanya menjadi semakin kuat, dia meraung kata demi kata, tertinggi bela diri bintang 2, bertarung denganku. Ledakan. Mu mengedarkan ki vitalnya ke puncak dan tiba-tiba melepaskannya, seluruh tubuhnya tampak meledak saat energi terus melonjak, ruang itu diperas dengan tekanan spiritual oleh kekuatan besar ini, wajah Kaisar bela diri berubah drastis, dan tubuh mereka tampak hancur, mereka mundur ratusan meter. Wajah tua Penatua Yu menjadi sangat serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, yang mulia bela diri bintang 1 puncak. Kekuatan tekanan ini terus-menerus mempengaruhi sirkulasi Yuan Qi di tubuhnya, semangat juang yang kuat dari seorang prajurit dirangsang, dan dia juga memiliki pikiran untuk bertarung, tetapi setelah dipikir-pikir, dia berkeringat dingin dan buru-buru berkata, Tuan muda, cepat pergi ke selatan kota, aku akan menahan mereka sebentar, tidak ada yang bisa menghentikanku. Wajah Tang Jie juga sangat jelek, dia juga seorang kaisar bela diri bintang 9 puncak, jadi dia bisa dengan mudah membunuh jalan keluar tanpa bahaya, dia tidak menyangka pihak lain juga memiliki kehormatan bela diri. Meskipun dia adalah kaisar bela diri bintang 9 puncak dan yang mulia bela diri, dia masih semut di bawah alam, kecuali mereka memiliki kekuatan wilayah Yun Xiao atau tubuh dewa yang kuat yang dapat menahan domain, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Jie mengedarkan Yuan Qi-nya ke puncak dan bergegas ke selatan kota dengan kecepatan tercepatnya. Penatua Yu melihat bahwa Mu Wu acuh tak acuh terhadap pelarian Tang Jie dan sepenuhnya fokus padanya, dia tiba-tiba merasa lega, tetapi dia juga menjadi sangat waspada, meskipun dia yakin bahwa dia bisa menekan pihak lain, dia tidak berani lengah. Dalang yang membunuh Tuan Tua Kiao telah melarikan diri. Semuanya, kejar dia. Yun Xiao meraung keras dan mengejar Tang Jie dengan sekelompok tentara bayaran, di antara mereka, kecepatan Bin Jie adalah yang tercepat, dan dia dengan cepat menutup jarak antara dia dan Tang Jie, keduanya berlari di depan, satu di depan dan satu di belakang, sementara sejumlah besar tentara bayaran terus-menerus mengejar mereka. Hati Penatua Yu menjadi cemas saat dia melihat ini, dia tiba-tiba bergerak dan cahaya putih melesat ke arah Bingji. Mu mendengus dingin dan maju selangkah, ruang bergetar dan serangan berubah arah, menembak ke kejauhan. Orang tua, aku benar-benar tidak suka terganggu saat melawanku, meskipun kamu lebih kuat dariku, aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup jika kamu tidak serius. Mata Mu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia sangat tidak bahagia, menurutnya, tidak ada yang lebih penting daripada pertempuran dengannya dan membantunya menerobos kemacetan bintang 1. Hati Penatua Yu juga dipenuhi dengan amarah saat dia meraung, kamu tidak tahu luasnya langit dan luasnya bumi, kamu tidak tahu hidup dan mati, sekarang, aku akan membuatmu menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Dengan lambaian tangannya, palu emas yang mempesona muncul di tangannya, seluruh ruang tampaknya terjepit oleh kekuatan besar, dan itu berputar di sekelilingnya, bersamaan dengan itu,
ada juga niat pertempuran yang mengerikan. Wajah Mu Wu berbinar dengan kegembiraan saat dia tertawa, haha, inilah perasaannya. Aku suka perasaan ini. Penatua Yu, di sisi lain, terbakar amarah, dia tidak ingin lebih dari mencabik-cabik lawannya menjadi berkeping-keping, palu tembaganya memancarkan cahaya keemasan saat dia bergegas maju, seluruh langit di belakangnya terdistorsi dan memanjang seperti jubah kusut. Di bawah tempat mereka berdua bertarung, sudah tidak ada lagi orang, tidak ada yang berani tinggal di sekitar pertempuran kehormatan bela diri, selama otak seseorang tidak berkarat, mereka akan tahu bahwa itu sedang mencari kematian. Dari jauh, Bin Jie terus menyerang Tang Jie, mencoba mengurangi kecepatannya. Tang Jie juga sangat marah karena dikejar, sebagai tuan muda dari Sekte 4 Ekstrim, dia tidak pernah berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dia mengeraskan hatinya dan segera menoleh, sebuah pedang berharga mengikuti aliran dan menebas ke arah Bin Jie, sebuah retakan muncul di ruang dan menyebar ke depan, dia juga menemukan bahwa hanya ada satu kaisar bela diri bintang 9 di belakang pihak lain, dan dia tidak perlu melarikan diri jika dia membunuhnya. Bin Jie berkeringat dingin, dia tidak menyangka pihak lain akan berbalik dan menebas begitu gesit, selain itu, rift spasial hitam sangat cepat dan tiba di depannya dalam sekejap mata, jika dia disentuh, tubuhnya pasti akan terkoyak. Token bulu. Dia langsung mengeluarkan senjata levelnya yang dalam dan mengubahnya menjadi perisai di depannya, melindungi seluruh tubuhnya. Ledakan. Retakan spasial mendarat langsung di panah token bulu, menyebabkannya berteriak keras, cahaya dari panah token menghilang, dan kembali ke seukuran telapak tangan dalam sekejap, jatuh kembali ke tangan Bin Jie. Hati Bin Jie menjadi dingin saat dia melihat senjata tingkat mendalam di tangannya retak terbuka, dan tidak ada energi spiritual yang tersisa. Dia terkejut sekali lagi, hanya dengan satu serangan, pihak lain telah menghancurkan senjata levelnya yang dalam. Ya Tuhan, pedang macam apa itu? Dia memfokuskan pandangannya. Pedang berharga di tangan Tang Jie memancarkan cahaya merah darah, dan sepertinya ada roh senjata yang bersorak di atasnya, kekuatan aneh terus-menerus beredar di pedang, bahkan dengan kultivasinya di puncak alam kaisar bela diri, dia merasakan sedikit ketakutan. Kamu berani mengejar tuan muda ini, pergi ke neraka. Tang Jie mengangkat pedang darahnya lagi dan lampu merah menebas, ruang itu terbelah lagi, retakan itu terus meluas dan bergegas, membelah seluruh langit menjadi dua. Bin Jie sangat terkejut, senjata tingkat mendalamnya telah dihancurkan, jadi bagaimana dia bisa berani menghadapi cahaya pedang dan retak semacam ini secara langsung. Dia buru-buru menghindar ke samping. Namun, dia segera melihat ekspresi ganas Tang Jie saat dia bergegas maju. Bin Jie merasakan tangan dan kakinya menjadi dingin, kekuatan lawannya tidak kalah dengan miliknya, dan dengan pedang darah aneh itu, setiap gerakannya berakibat fatal, jika dia tidak berhati-hati, dia akan dipotong menjadi dua, di bawah serangan yang kuat itu, dia terpaksa mundur. Tang Jie menebas beberapa kali, tetapi melihat bahwa pihak lain hanya ingin menghindar, dia tidak berani bertarung, kekuatan keduanya pada dasarnya sama, dan sulit untuk saling membunuh dalam pertarungan seperti itu, jika kamu tidak berani bertarung, maka tersesat. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, Tang Jie mengerutkan kening saat dia melihat lonceng kuno besar jatuh ke arahnya. Itu adalah Yun Xiao, yang baru saja tiba, melihat bahwa Bin Jie benar-benar dirugikan, dia buru-buru membuang lonceng dinasti untuk membantu. Jangan! Cepat ambil senjata tingkat mendalammu. Apa? Bin Jie berteriak kaget, pedang di tangannya aneh. Itu bisa memotong lonceng Anda. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Tang Jie, sudah terlambat. Tebasan yang merobek ruang, pecah. Dia berteriak saat cahaya pedang merah darah di tangannya membuka langit lagi, retakan ruang memanjang ke arah bel. Dang! Sebuah lonceng kuno berbunyi, dan lonceng dinasti gemetar karena kekuatan pedang, gelombang suara tak terlihat beriak dari bel dan menyebar ke segala arah. Retakan spasial hitam mengguncang lonceng dinasti dan secara bertahap menutup, cahaya yang awalnya terang di tubuh bel juga tersebar oleh serangan itu, dan terus menyusut. Apa? Tang Jie dan Bin Jie sama-sama terkejut, adegan bel dipotong menjadi dua yang mereka bayangkan tidak terjadi, sebaliknya, hanya saja pesona lonceng rusak dan akan dikembalikan ke tuannya. Orang yang paling terkejut adalah Tang Jie, dia secara alami tahu kekuatan harta karun Dao di tangannya, tidak hanya tidak mematahkan senjata tingkat lawan yang dalam,
tetapi juga mengguncang kekuatan gelombang suara yang kuat, yang berdampak pada tubuhnya. Pada titik tertentu, baju perang biru telah muncul di sekelilingnya dan melarutkan kekuatan gelombang suara. Tang Jie menatap dingin ke lonceng dinasti yang telah kembali ke tangan Yun Xiao dan berkata, "Lonceng apa ini?" Persenjataan mendalam tingkat ke-9. Hati Bin Jie bergetar, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia melihat pedang di tangan Tang Jie dan kemudian ke lonceng kuno di tangan Yun Xiao dengan ekspresi pahit, hanya persenjataan mendalam tingkat 9 yang dapat dengan mudah menghancurkan token bulunya, dan hanya persenjataan mendalam tingkat 9 yang dapat menahan kekuatan tingkat 9. Harta karun senjata tingkat mendalam semacam ini, biasanya, orang mungkin tidak dapat melihatnya sekali dalam beberapa dekade. Sekarang, dia benar-benar muncul di tangan kedua orang ini. Siapa sebenarnya Tang Jie ini? Dan apa identitas Kapten Misterius ini? Selain merasa sakit hati atas hilangnya persenjataannya yang dalam, pikirannya dipenuhi dengan tanda tanya. Sekte 4 Ekstrim benar-benar kaya, kata Yun Xiao tanpa tergesa-gesa. Mereka baru saja memberikan senjata mistik tingkat 9 yang terkenal, pedang Vermilion Bird, kepada Kaisar Bela Diri. Apakah engkau mengatakan bahwa engkau menyia-nyiakan karunia Tuhan, atau bahwa engkau terlalu kaya? Wajah Tang Jie menjadi suram saat dia berkata, kamu juga tahu pedang Vermilion Bird. Selain itu, Anda juga memiliki persenjataan mendalam tingkat ke-9, Anda jelas bukan siapa-siapa, Nak, Anda jelas bukan anggota kelompok tentara bayaran. Dari mana Anda berasal? Siapa kekuatan di belakangnya? Dan apa niatnya? Pada saat ini, ahli alam kerajaan bela diri lainnya juga menyusul. Mereka mengepung Tang Jie dan mengarahkan pedang mereka ke arahnya. Tang Jie memiliki firasat buruk yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Sebelum kemunculan Yun Xiao, dia tidak terlalu memikirkan orang-orang ini. Paling buruk, dia bisa membunuh mereka semua. Selama dia tidak memiliki kehormatan bela diri, siapa yang bisa menjadi tandingannya dengan pedang Vermilion Bird di tangan? Tapi sekarang berbeda, pihak lain juga memiliki senjata mendalam tingkat 9 di tangannya, meskipun dia tidak mengerti. Bagaimana seorang raja bela diri bisa menggunakan senjata mendalam tingkat 9, dia masih tidak mengerti. Namun, memang benar bahwa pedang Vermilion Bird-nya tidak dapat memotongnya. Faktanya, itu adalah keberadaan yang setara dengannya. Selain itu, ada Kaisar Bela Diri Bintang 9 Puncak yang memiliki kekuatan yang sama dengannya, dan 20 hingga 30 Kaisar Bela Diri kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diprediksi, dan rasa gugup muncul dalam dirinya. Yun Xiao berdiri di udara dengan tangan disilangkan, seolah-olah dia bisa melihat kegugupannya. Dia tersenyum dan berkata, jangan takut, kami tidak akan menyakitimu, selama kamu patuh. Pah, kamu berani mengatakan kamu tidak akan menyakitimu. Tang Jie berkata dengan marah, wajahnya sangat dingin saat dia berkata dengan dingin, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini, lain kali aku melihatmu, aku menantikan untuk melihat kalian semua berlutut di kakiku dan menangis. Ekspresi semua orang berubah satu demi satu, banyak dari mereka bahkan sedikit memalingkan wajah, seolah takut Tang Jie akan melihat wajah mereka dengan jelas. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas pihak lain, mereka tahu bahwa dia pasti sosok terkemuka di Sekte 4 Ekstrim, mereka masih cukup gugup. Ketika Yun Xiao melihat raut wajah semua orang, dia mencibir dan berkata, tidak perlu bersembunyi, Tuan Muda Tang sudah menghafal wajahmu. Tuan Muda Tang, kerumunan tercengang, dan wajah mereka menjadi jelek lagi, seperti yang diharapkan, keluarga Tang adalah keluarga terbesar di Sekte 4 Ekstrim, dan Sekte 4 Ekstrim juga merupakan anggota keluarga Tang. Orang ini memang tokoh penting dalam Sekte 4 Ekstrim. Bahkan Bin Jie khawatir, dia bertukar pandangan dengan Zhou Xiang, dan keduanya bisa melihat kekhawatiran yang sama di mata satu sama lain. Kamu tidak perlu menebak-nebak, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Tuan Muda ini, yang pasti akan membunuhmu lain kali, adalah Tang Jie, Tuan Muda dari Sekte 4 Ekstrim. Apa? Seolah-olah hati semua orang telah dipukul oleh palu yang berat, dan mereka semua tenggelam ke dasar lembah. Orang yang dia singgung adalah Tuan Muda dari Sekte 4 Ekstrim. Pada saat ini, tidak ada yang bisa tetap tenang. Bin Jie dan Zhou Xiang bahkan lebih tercengang. Ini tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi kelompok tentara bayaran pemula. Ketika Tang Jie melihat ekspresi semua orang,
Perasaan superioritas itu muncul kembali, dia menyipitkan matanya dan berkata, karena kamu tahu identitasku, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, berlututlah ke samping dan tunggu hukumanku, setelah aku membunuh bocah ini, aku akan melihat bagaimana suasana hatiku dan apakah aku akan mengampuni hidupmu atau tidak. Yun Xiao terdiam ketika mendengar itu, bagaimana murid-murid dari kekuatan super ini bisa memiliki rasa superioritas seperti itu. Mereka begitu bodoh dan tak kenal takut, ini jelas ritme menggambar agro. Benar saja, semua seniman bela diri sangat marah, dan aura pembunuh menyebar di udara. Seorang prajurit bisa dibunuh, tetapi tidak dipermalukan. Jika dia berlutut, apakah dia masih akan menjadi ahli alam kerajaan bela diri? Setelah kehilangan hati pembangkit tenaga listrik, apakah masih akan ada peningkatan sedikit pun dalam bela diri Dao di masa depan? Tidak bisa. Untuk dapat berkultivasi ke pangkat kaisar bela diri, siapa di antara mereka yang tidak memiliki karakter ulet dan keberanian untuk mempertaruhkan nyawa mereka? Kamu terlalu jauh. Orang pertama yang menggertakkan giginya adalah Jie Xiaobai, dengan Yuan Qi mengalir ke pedang baja overload di tangannya. Permusuhannya terus meluap saat dia berteriak, jika kamu ingin aku berlutut, kamu bisa menggunakan pisaumu untuk mematahkan lututku. Anda ingin saya berlutut hanya dengan beberapa kata. Aku akan pergi. Dia meraung dan menebas, pedang baja membuat suara mendengung di udara, itu hanya akan puas jika ia meminum darah segar. Ledakan. Tang Jie sangat marah, dengan kilatan pedang Vermilion Bird-nya, seberkas cahaya melintasi udara, pedang baja overload, yang setebal 2 jari, langsung dipotong menjadi 2, meninggalkan setengah sisanya gemetar di tangannya. Murid Jie Xiaobai tiba-tiba terbuka saat dia melihat pedangnya yang patah dengan linglung. Kamu berani menyerangku. Mati. Tang Jie hendak membunuh Jie Xiaobai ketika aura menakutkan tiba-tiba datang padanya, dia menoleh dengan ngeri dan melihat Yun Xiao menebas iblis dengan pedangnya. Roh pedang. Tang Jie terkejut, tidak berani ceroboh, dia menghunus pedangnya untuk memblokirnya. Ledakan. Pedang Vermilion Bird bersinar dengan lampu merah dan memblokir teknik pedang. Tang Jie terkejut dan mengerutkan kening, niat pedang dari pedang ini memberinya perasaan yang akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Wajah Yun Xiao tidak lagi santai seperti sebelumnya, dia bisa menyimpulkan bahwa pedang Vermilion Bird memang telah disempurnakan oleh Tang Jie, meskipun tidak bisa mengerahkan hampir setengah dari kekuatan artefak mistik tingkat 9 seperti Tuan Yu, itu masih jauh di atasnya. Dari beberapa persenjataan mendalam tingkat 9 yang dia miliki, hanya pedang King Su bayangan ungu yang lebih cocok untuknya. Roh pedang naga iblis juga dengan paksa dimasukkan ke dalamnya, dibandingkan dengan roh pedang yang telah dipelihara oleh pedang Vermilion Bird, perbedaannya sangat besar, apalagi pedang itu sendiri tidak lengkap, meskipun dia bisa menggunakannya, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan dengan mengandalkan pemahamannya yang sangat tinggi tentang esensi pedang. Itu jauh lebih rendah dari kehalusan Tuan Yu dan Tang Jie. Pedang Vermilion Bird ini seharusnya dengan hati-hati menyatu dengan tubuh Tang Jie sejak dia masih muda, yang memungkinkannya untuk menyatu dengan pikirannya, sebagai alkemis tingkat 8, pemahaman dan penyempurnaan Tuan Yu tentang senjata tingkat mendalam jauh di atas orang biasa. Bell Dinasti hanya tahu bagaimana menyerangnya dengan paksa untuk merangsang kekuatan gelombang suaranya sendiri, dan bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia hanya berhasil mengetuk 2 kali. Tablet alam ilahi adalah artefak mendalam kelas super, jika dia tidak mempelajari teknik ilahi alam besar dan memiliki kekuatan spiritual, dia akan menggunakannya sebagai batu, dia bisa saja melemparkannya ke orang-orang selama perkelahian. Dia tidak kekurangan senjata tingkat yang mendalam sekarang, yang dia miliki adalah kendali penuh atas senjata tingkat yang mendalam ini. Nak, gerakan apa yang baru saja kamu gunakan? Dari mana kamu mempelajarinya? Tang Jie sangat bingung, dan pada saat yang sama, dia mulai berspekulasi tentang identitas Yun Xiao, seseorang yang bisa memiliki persenjataan mendalam tingkat ke-9 jelas bukan benih kecil. Senyum sinis muncul di wajah Yun Xiao saat dia berkata, kamu ingin mempelajari gerakan itu. Kalau begitu coba ambil beberapa gerakan saya lagi. Sosoknya berkedip saat dia menyerbu ke depan, dia mengangkat pedang King Su bayangan ungu dan menebas ke bawah, cahaya pedang semuanya terkonsentrasi pada tubuh pedang dan tidak dilepaskan. Tang Jie tertegun sejenak, lalu dia mencibir dan berkata,
kamu bodoh yang sembrono, apakah menurut Anda senjata tingkat yang mendalam dengan roh pedang dapat memblokir pedang Vermilion Bird saya? Dia mengungkapkan senyum kejam dan menebas. Ledakan. Dua senjata tingkat dalam bertabrakan di udara, menciptakan percikan kuat yang meledak. Seperti kembang api, ini juga persenjataan mendalam tingkat ke-9. Tang Jie sangat terkejut sehingga matanya hampir keluar. Di bawah pedang Vermilion Bird-nya, semua senjata tingkat mendalam di bawah tingkat ke-9 dipotong menjadi dua. Sebagai tuan muda dari Sekte 4 Ekstrim, dia hanya memiliki satu persenjataan mendalam tingkat ke-9, bagaimana mungkin pihak lain memiliki dua? Yang paling mengejutkannya adalah kenyataan bahwa pedang Vermilion Bird memiliki percikan api yang berterbangan, menyebabkan dia merasa sakit hati. Dia berpikir bahwa dengan satu tebasan, pihak lain pasti akan terbunuh. Kamu pikir kamu sangat luar biasa hanya karena kamu memiliki persenjataan tingkat ke-9. Saya memiliki banyak hal ini. Yun Xiao mengayunkan pedangnya ke arahnya lagi, wajahnya penuh dengan senyum riang. Hati Tang Jie bergetar, meskipun kekuatan serangan pihak lain tidak kuat, pemahamannya tentang niat pedang tampaknya sangat tinggi, setiap pedang membuatnya tidak bisa menghindarinya, memaksanya untuk mengangkat pedang berharganya untuk melawan. Dalam rentang beberapa napas, pedang dan pedang telah bertabrakan puluhan kali, setiap kali menghasilkan sejumlah besar percikan api, suara itu masuk ke telinga semua orang di sekitar mereka, dan mereka merasakan sakit di hati mereka, berharap mereka bisa menamparkan Yun Xiao yang hilang sampai mati. Itu adalah persenjataan tingkat ke-9. Untuk benar-benar menggunakannya untuk memenuhi kekuatan dengan kekuatan, tidak peduli seberapa kuat persenjataan yang dalam, itu tidak akan mampu menahan siksaan semacam ini. Semakin Tang Jie bertarung, semakin dingin hatinya, meskipun dia tidak punya waktu untuk melihatnya dengan hati-hati. Setelah begitu banyak gerakan, dia merasa seolah-olah pedang Vermilion Bird-nya telah banyak dipotong, setiap gerakan membuat hatinya berkedut. Yun Xiao tertawa, hatinya sakit. Bukankah Anda tuan muda dari Sekte 4 Ekstrim? Apa persenjataan tingkat ke-9 belaka? Lelaki tua ini biasanya menggunakan benda ini untuk menebang pohon dan menggali lubang. Di kejauhan, jantung Zhou Xiang berkedut hebat, dia samar-samar ingat bahwa salah satu bawahannya mengatakan bahwa dia menggunakan persenjataan mendalam tingkat ke-9 sebagai tongkat. Saat itu, dia telah menertawakannya, dia tidak menyangka itu benar. Tang Jie hampir pingsan, setelah diserang oleh Yun Xiao berkali-kali berturut-turut, dia akhirnya mendapatkan kembali keunggulan dalam beberapa tarikan napas, cahaya tajam yang kuat meledak dari pedang Vermilion Bird, merobek ruang dan melambungkan Yun Xiao pergi, sebuah retakan hitam kemudian mengejarnya. Yun Xiao tercengang, baru saja, dia telah membunuh Tang Jie dengan serangan mendadak dan teknik gerakan dan niat pedang yang sangat kuat, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas Tang Jie, mencoba melihat apakah dia bisa mematahkan pedang Vermilion Bird. Tetapi itu masih, dia juga tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan lain untuk mendekat. Lonceng dinasti di antara alisnya bergegas keluar dan menabrak celah. Dang! Gelombang suara menyebar, dan retakan spasial mengikis lonceng kuno, terus-menerus membuat suara yang menusuk telinga, dan segera menghilang. Binatang! Tiba-tiba, terdengar raungan yang membubung ke langit, seluruh tubuh Tang Jie tampak terbakar. Matanya merah saat dia menatap pedang Vermilion Bird, bilahnya ditutupi dengan semua jenis lubang, hatinya telah hancur pada saat ini, dan seluruh tubuhnya benar-benar mengamuk. Yun Xiao terkekeh, meskipun ada lebih banyak torehan pada pedang King Su bayangan ungu, dia tidak merasakan sakit hati sedikit pun. Apa itu persenjataan mendalam tingkat ke-9? Ketika dia memulihkan kekuatannya, dia bisa menyempurnakan sebanyak yang dia inginkan. Ya, aku akan membunuhmu, kamu binatang. Tang Jie benar-benar gila, pedang Vermilion Bird sepertinya terbakar bersamanya, seekor Fury Bird bangkit dari bilahnya, itu adalah roh pedang. Tebasan kosong yang hebat, kalian semua, pergi ke neraka. Retakan ruang berbentuk salib terbuka di depannya, terus-menerus merobek ruang, sebuah lubang hitam yang menakutkan menyebar, menyapu ke arah warriors di sekitarnya. Para ahli alam kerajaan bela diri di sekitarnya semuanya berkeringat dingin, mereka begitu ketakutan sehingga hati mereka bergetar, retakan spasial yang besar sepertinya bisa menelan segalanya, mereka semua melebarkan mata dan melihatnya dengan ngeri, serangan semacam ini tidak dapat dihentikan pada level mereka. Yun Xiao, di sisi lain,
tampak tenang sambil mencibir, meskipun tidak mematahkan pedang Vermilion Bird, itu membuat Tang Jie menjadi gila. Seseorang kemungkinan besar akan membuat kesalahan ketika dia marah. Dia tidak bisa bersaing dalam kultivasi, tetapi dia paling tidak takut bersaing dalam senjata tingkat yang dalam. Rune seperti kecebong meluap dari tangannya, dan energi spiritualnya bersirkulasi di tubuhnya. Cahaya keemasan melesat dari sela-sela alisnya. Energi spiritualnya sangat terbatas, jadi dia sangat berhati-hati ketika dia mengedarkannya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan jejak energi. Karakter seperti kecebong terbang keluar dari telapak tangannya satu demi satu. Dalam cahaya keemasan, tablet alam ilahi tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi gunung kecil, menekan ke tengah tebasan kosong yang besar. Di tengah celah berbentuk salib, gambar Firibird muncul. Ia terus berguling dan melahap segala sesuatu di jalurnya, menyapu mereka ke dalam kehampaan yang tak berujung. Kaisar bela diri di sekitarnya mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan hisap, tetapi tangan dan kaki mereka menjadi dingin dan wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Tang Jie tertawa mengerikan, di bawah tebasan kosong besarku, bahkan persenjataan mendalam tingkat ke-9 akan ditelan. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Bersambung.